Nah, orang ini mungkin serakah gitu bagi saya. Padahal sudah dikasih 100 istri, plus ya pesundal-pesundal, tapi gak pernah puas kali ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi saudara Yusuf. Kali ini dia menafsirkan kitab suci kita dengan standar keyakinannya. Dalam videonya, dia ingin menyanggah seorang murtadin yang murtad karena tidak terima bahwa nantinya dia akan mendapat 72 bidadari. Dan oleh karena itu dia akhirnya murtad. Berikut videonya. Kalau ada ustadz atau guru ngaji bercerita tentang tamasya surga, itu mata saya pasti melek, sahabat. Saya membayangkan betapa cantiknya itu wanita, 72 bidadari yang dikatakan melebihi daripada cantiknya artis-artis yang ada di dunia. Siapa sekarang asli ada di dunia ini, katanya gitu. Kita sebutlah kalau zaman saya itu Niki Ardila gitu ya. Pada zaman-zaman saya itu lebih cantik jauh. Jadi kita berkhayal, berangan-angan betapa enaknya nanti itu di surga agama saya dulu. Secara daging ini kita berbicara ya, ada begitu gitu ya. Ya. Dalam video tadi, apa yang dikatakan oleh murtadin tadi memang sesuai dengan apa yang diyakinin saudara muslim. Artinya dia tidak sedang mengarang bebas. Di dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk syurga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Dan ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami. Andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Tapi sebagai balasannya saudara Yusuf menyutip ayat Alkitab dan membuat tafsiran sendiri untuk ayat itu. Berikut videonya. Orang ini mengaku sebagai murtadin, yang mana dia bermaksud untuk menyerang keimanan agama Islam. Dia katakan, di dalam surganya Islam itu ada 72 bidadari sehingga dia tidak mau masuk surganya Islam. Nah, kayak gitu. Rupanya, orang ini tidak baca kitab barunya, yaitu kitab Bibelnya yang bisa upgrade dan revisi tersebut. Sehingga dia melupakan kitabnya sendiri. Coba dah, saya ajak antum-antum semua untuk piknik ke surganya Kristen. Ya, meskipun bagi kita nggak bakal masuk surga gitu ya. Jadi jangan tersungging atau tersinggung gitu. Baik, saya mulai di dalam Matius 19 nomor 29. Di Matius ini versi Indonesianya itu dihilangkan kata istrinya. Karena apa? Yaitu kitab mereka bisa dihilangkan, bisa direvisi, bisa di-upgrade gitu. Sehingga ada penghilangan kata 100 istrinya. Di dalam versi King James, di dalam versi Inggrisnya gitu ya. Nah, dikatakan di situ, bagi siapa yang mengikuti Yesus, maka dia akan dibalas dengan 100 istri. Tuh, bagaimana? Bukan 72 lagi, tetapi langsung 100 gitu. Mungkin murtadin ini gak pernah piknik gitu dengan membaca kitabnya, atau gak pernah puas gitu dengan surganya agama Islam sehingga dia pengen lebih dari 72 bidadari. Tadi kita dengarkan bersama bahwa saudara Yusuf membaca Alkitab dengan kacamata Islam. Tidak ada orang Kristen yang menafsirkan ayat itu demikian. Tadi dia membaca Matius 19 ayat 29. Di sana dia temukan pernyataan Yesus yang mengatakan, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara Yusuf berpikir pernyataan 100 kali lipat itu letterlek. Dalam terjemahan baru tidak ada kata istri, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia lainnya ada kata istri. Meskipun demikian tidak akan merubah maksud dari ayat itu. Jika kita mengikuti cara berpikir saudara Yusuf bahwa orang Kristen akan dapat 100 istri. Pertanyaannya bagaimana dengan 100 bapak atau 100 ibu? Bisakah bapak dan ibu kandung kita dikloning? Diperbanyak menjadi 100? Jika ditafsirkan dengan cara saudara Yusuf, ayat itu akan jadi kacau. Dalam bahasa aslinya kata 100 kali lipat memiliki jenis kata sifat, bukan numerik. Tidak berhenti di situ, saudara Yusuf juga mengutip Matius 21 ayat 31. Berikut videonya. Nah, selain ada 100 istri, di surganya Kristen ini menurut kitab dia sendiri, itu pemungut cukai dan pelacur itu masuk surga duluan. Nah, ini saya tampilkan pasalnya di samping. Antum bisa baca semuanya. Nah, orang ini mungkin serakah gitu bagi saya. Padahal sudah dikasih 100 istri plus ya pesundal-pesundal, tapi gak pernah puas kali ya. Di Islam cuma 72 bidadari, sedangkan di tempat mereka udah 100 istri plus pesundal. Ya, gimana ya? Barusan kita mendengar pernyataan saudara Yusuf. Mungkin menurut dia, perempuan sundal meski tidak bertobat, akan masuk surga duluan. Inilah akibat dari comot-comot ayat. Kalau saja dia baca ayat itu selanjutnya, dia akan temukan jawabannya. Matius 21 ayat 31-32. Di sana dikatakan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Pada ayat yang kita baca tadi, pemungut cukai dan perempuan sundal akan masuk surga, karena mereka percaya kepada pekabaran Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya, apa pekabaran Yohanes? Mari kita buka Alkitab kita, pada Matius 3 ayat 1-2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sangat jelas pada ayat di samping, bahwa banyak pemungut cukai dan perempuan sundal percaya dan bertobat. Apakah setelah mereka bertobat, mereka tetap menjadi perempuan sundal? Tentu saja tidak dong. Ayat berikut adalah buktinya. Apa yang harus dilakukan orang yang sudah dibaptis dan bertobat? Mari kita baca Lukas 3 ayat 12-14. Di sana dikatakan, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dari ayat di samping, kita melihat, pertobatan menuntut perubahan, yang dulunya pemungut cukai yang menagih lebih, gantinya menagih pajak yang seharusnya. Begitu juga dengan pelacur dan tentara. Pertobatan menuntut perubahan sikap.
Jadi pelacur yang percaya dan bertobat oleh pekabaran Yohanes akan masuk surga jika mereka benar-benar meninggalkan dosa mereka. Lagi pula pada ayat itu tidak ada pernyataan bahwa perempuan sundal yang telah bertobat itu akan dinikahkan oleh pria Kristen yang masuk surga. Ini adalah karangan saudara Yusuf sendiri. Jadi, tuduhan saudara Yusuf tadi hanya menunjukkan keputusasaannya untuk membela surga yang diyakininya dan berusaha mencari kesamaan dalam Alkitab dengan cara menafsirkan serampangan ayat dalam Alkitab. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan saudara Yusuf. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.